Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, di hari pernikahan KKU, sebuah surat pahit ditemukan. Dia melarikan diri, meninggalkan hutang keluarga yang menggunung dan janji suci dengan rentenir kejam. Dalam keputusasaan yang gelap, orang tuamu mengambil keputusan paling menyayat hati. Kamu, sang adik, dipaksa untuk menggantikannya. Jiwamu hancur saat tubuhmu dirias, menjadi tumbal untuk melunasi aib keluarga. Sanggupkah dia melawan? Atau hanya pasrah pada takdir yang begitu bengis? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Angin sejuk yang turun dari lereng Gunung Singgalang terasa berbeda hari ini. Biasanya, hembusan itu membawa aroma segar dari pepohonan pinus dan tanah basah. Sebuah aroma kebebasan yang selalu dihirup Alina dalam-dalam setiap pagi. Namun hari ini, angin itu terasa berat, seolah ikut membawa beban yang menggantung di atap rumah gadang mereka. Udara di dalam rumah justru terasa pengap, penuh dengan aroma masakan rendang yang menyengat, bunga melati yang mulai layu, dan sebuah kebohongan besar yang tak terucap. Dari luar, semua tampak sempurna. Tenda-tenda berwarna putih gading berdiri megah di halaman luas, dihiasi dengan untaian janur kuning dan lampu-lampu keemasan yang akan menyala nanti malam. Di kejauhan, ngarai Sianok membentang seperti lukisan raksasa. Dinding-dindingnya yang curam dan agung menjadi saksi bisu dari kemegahan palsu yang sedang dipentaskan di rumah ini. Pesta ini, pesta pernikahan kakak perempuannya, Lara, adalah pertunjukan termewah yang pernah disaksikan kampung mereka di pinggiran Bukit Tinggi. Sekaligus, pertunjukan paling menyakitkan bagi Alina. Tangan Alina bergerak mekanis, menata kue-kue basah di atas piring perak. Ada kue talam dengan lapisan hijau pandan dan putih santan yang lembut, lalu bika ambon yang berongga-rongga seperti sarang lebah, serta lapis legit yang warnanya berlapis-lapis, serapi kebohongan yang ditumpuk-tumpuk oleh keluarganya. Jarinya yang sedikit lengket oleh gula, tidak terasa apa-apa. Pikirannya melayang. Dia melihat ibunya, Ibu Ratna, mondar-mandir memberikan perintah dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Namun Alina bisa melihat getar kecil di ujung jemarinya saat membetulkan letak taplak meja bersulam emas. Lalu ada ayahnya, Pak Burhan. Pria yang biasanya irit bicara itu, hari ini menjadi orator ulung. Suaranya yang berat menggema ke seluruh penjuru, mengarahkan para pekerja untuk memasang pelaminan megah di ruang tengah. Pelaminan itu berdesain khas Minangkabau, dengan kain-kain songket berwarna merah dan emas yang berkilauan. Semua itu, kata ayahnya dengan bangga kepada para tetangga, adalah pemberian dari calon mempelai pria. Sebuah pemberian yang harganya adalah kebahagiaan putri sulungnya. Nama itu, nama yang menjadi sumber dari semua kemewahan sekaligus kemalangan ini, selalu diucapkan dengan nada hormat yang dipaksakan. Pak Tirtayasa, seorang duda kaya raya yang disegani sekaligus ditakuti di seantero negeri. Bisnisnya menggurita, dari properti hingga perkebunan teh di lereng gunung. Rumahnya adalah istana modern di atas bukit, kontras dengan rumah-rumah gadang tradisional di sekitarnya. Dan kini, dia menginginkan seorang istri dari keluarga terpandang, meskipun keluarga itu sudah tidak punya apa-apa lagi selain nama baik yang rapuh. Alhamdulillah, keluarga kita benar-benar diberkahi, bisik seorang bibi dari pihak ayah, sambil menepuk pundak Ibu Ratna. Lara sungguh beruntung. Menikah dengan Pak Tirtayasa, hidupnya akan terjamin selamanya. Ibu Ratna hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Alina yang mendengar percakapan itu dari dapur, merasakan perutnya mual. Beruntung, kakaknya dikurung di dalam kamar sejak 3 hari yang lalu, menolak makan dan hanya mau bicara seperlunya. Katanya, dia perlu menenangkan diri sebelum hari besar. Tapi Alina tahu, Lara sedang meratapi nasibnya. Alina mencoba mengetuk pintu kamar Lara tadi pagi, membawa segelas teh hangat dan sepotong lemang. Kak, makanlah sedikit, bujuknya lembut. Tidak ada jawaban. Hanya hening. Kak Lara, aku tahu ini berat.
lanjut Alina. Suaranya hampir berbisik. Tapi setidaknya, bicaralah padaku. Pergi, Alina. Akhirnya terdengar suara dari dalam. Serak dan dingin. Aku hanya ingin sendiri. Alina menghela napas dan meletakkan nampan di depan pintu. Dia berjalan menjauh. Hatinya terasa sakit. Dia rindu pada kakaknya yang dulu. Lara yang ceria, yang akan menarik tangannya dan mengajaknya berlari di pematang sawah, yang akan berbagi cerita tentang pria tampan yang dilihatnya di pasar atas. Kini, kakaknya menjadi orang asing yang terkurung di balik pintu kayu berukir. Dering telepon rumah yang nyaring memecah lamunan Alina. Ibunya bergegas mengangkatnya. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pasi. Iya, Pak baik, Pak. Tentu, semuanya sudah siap, kata ibunya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Setelah telepon ditutup, Ibu Ratna bersandar di dinding, memejamkan mata sejenak. Itu asisten Pak Tirtayasa. Desisnya pada Pak Burhan yang baru masuk. Dia memastikan acara malam Bainai nanti malam. Pak Tirta akan datang tepat pukul 7. Mendengar nama itu disebut lagi, ayah Alina menegakkan tubuhnya. Wajahnya mengeras. Bagus. Pastikan semuanya sempurna. Jangan sampai ada satu hal pun yang membuatnya tidak senang. Kamu dengar, Ratna? Semuanya harus sempurna. Bagaimana dengan Lara? Dia bahkan belum menyentuh makanannya. Balas Ibu Ratna cemas. Aku akan bicara padanya, bentak sang ayah pelan, sebelum melangkah dengan gusar menuju kamar Lara. Alina hanya bisa termangu di sudut dapur. Sempurna. Sebuah kata yang terdengar seperti kutukan. Dia berjalan ke jendela belakang, menatap ngarai sianok yang mulai diselimuti kabut sore. Dinding-dindingnya yang kokoh dan megah itu tampak seperti jeruji raksasa yang mengurung mereka semua. Dia merasa keluarganya sedang berdiri di bibir tebing itu. Satu langkah yang salah, dan mereka semua akan jatuh, hancur berkeping-keping. Dan entah kenapa, perasaan Alina mengatakan, langkah yang salah itu akan terjadi segera. Sangat segera. Malam Bainai telah berlalu seperti sebuah mimpi buruk. Pak Tirtayasa datang, duduk di kursi kehormatan dengan wajah tanpa ekspresi, menerima setiap prosesi adat dengan anggukan singkat. Lara, yang akhirnya berhasil dibujuk keluar dari kamar, bergerak seperti boneka kayu. Wajahnya yang cantik dipoles riasan tebal, namun matanya kosong, tak memantulkan cahaya lampu gantung yang berkilauan di atas mereka. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Alina, yang duduk di antara para kerabat, bisa merasakan aura dingin yang memancar dari calon kakak iparnya itu. Sebuah aura kepemilikan yang membuat bulu kuduknya merinding. Kini, fajar baru telah menyingsing. Tinggal 2 hari lagi sebelum hari pernikahan. Suasana di rumah terasa lebih aneh dari kemarin. Bukan lagi tegang, melainkan rapuh. Seolah semua orang berjalan di atas lapisan es tipis. Takut satu suara keras saja bisa menghancurkan segalanya. Para pekerja yang menginap mulai beraktivitas dengan suara berbisik. Ayah Alina duduk sendirian di teras depan, menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Tatapannya kosong menembus kabut pagi yang masih menggantung di lembah. Ibu Ratna, dengan tekad baru yang dipaksakan, muncul dari dapur. Di tangannya ada sebuah nampan berisi sarapan lengkap dan secangkir teh hangat. Hari ini, dia tidak akan menerima penolakan. Dia akan bicara pada Lara dari hati ke hati, sebagai seorang ibu. Dia akan memohon, menangis jika perlu, mengingatkan putrinya akan takdir dan kewajiban. Dia harus membuat Lara mengerti. Langkah kakinya terdengar berat di lantai kayu saat dia menaiki tangga menuju kamar Lara di lantai 2. Lara, ini ibu. Nak. Panggilnya lembut sambil mengetuk pintu. Sarapan dulu. Ya. Ibu bawakan makanan kesukaanmu. Hening. Tidak ada sahutan sama sekali. Ibu Ratna mencoba lagi. Ketukannya sedikit lebih keras. Lara? Sayang. Buka pintunya. Jangan begini terus. Nanti kamu sakit. Keheningan yang menjawabnya terasa ganjil. Biasanya, setidaknya akan terdengar suara langkah kaki atau decit ranjang. Tapi ini senyap. Perasaan tidak enak mulai merayap di hati Ibu Ratna.
Dia menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara napas. Tidak ada suara apapun. "Lara!" panggilnya lagi. Kali ini suaranya bergetar karena cemas. Nampan di tangannya mulai bergoyang. Di bawah, Pak Burhan mendengar nada panik dalam suara istrinya. Dia mematikan rokoknya dan bergegas naik. "Ada apa, Ratna?" Dia tidak menjawab. "Pak." "Sama sekali," isak Ibu Ratna. Wajahnya memucat. Pak Burhan mengambil alih. Dia menggedor pintu dengan kepalan tangannya yang kokoh. "Lara, buka pintu ini. Jangan bermain-main dengan ayah," teriaknya. Suaranya yang tertahan oleh amarah dan ketakutan, menggema di lorong yang sepi. Tetap tidak ada jawaban. "Cukup," geram Pak Burhan. Kesabarannya habis sudah. Dia teringat ada kunci duplikat yang disimpan di laci lemari tua di ujung lorong. Dengan gerakan cepat, dia mengambil kunci itu. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke lubang pintu. Dengan sekali putar, terdengar bunyi klik yang memilukan. Pintu terbuka. Alina, yang terbangun karena keributan itu, baru saja mencapai puncak tangga. Dari tempatnya berdiri, dia bisa melihat pemandangan di dalam kamar kakaknya. Pemandangan yang akan terpatri selamanya dalam ingatannya. Kamar itu rapi. Terlalu rapi. Tempat tidur bersprei sutra putih itu licin tanpa celah. Seolah tidak pernah ditiduri. Gaun pengantin songket emas yang megah itu masih tergantung di manekin di sudut ruangan. Berkilauan dingin di bawah cahaya pagi. Tampak seperti sebuah sangkar emas yang ditinggalkan penghuninya. Jendela besar di sisi kamar, yang menghadap langsung ke kebun belakang yang jarang dilewati, terbuka sedikit. Angin pagi menyibakkan tirai tipisnya dengan lembut, seolah mengejek keheningan di dalam. Lara tidak ada di sana. Ibu Ratna menjatuhkan nampan yang dipegangnya. Piring-piring pecah berhamburan di lantai. Suaranya memekakan telinga, memecah kesunyian yang mencekam. Dia terhuyung masuk. Matanya liar mencari ke setiap sudut. Kamar mandi kosong. Lemari pakaian terbuka. Beberapa helai pakaian terbaik Lara telah hilang. Lalu, mata Pak Burhan menangkapnya. Di atas meja rias, di samping botol parfum yang setengah penuh, tergeletak sebuah amplop putih bersih. Hanya satu. Tanpa berkata apa-apa, Pak Burhan melangkah dan menyambarnya. Ibu Ratna menatap amplop itu dengan tatapan ngeri, seolah itu adalah seekor ular berbisa. Pak Burhan merobek amplop itu dengan kasar. Tangannya gemetar saat dia membentangkan kertas surat di dalamnya. Dia mulai membaca. Awalnya dalam hati, alisnya berkerut. Lalu, dia mulai membacanya dengan suara keras, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Suaranya bergetar, penuh amarah yang perlahan berubah menjadi keputusasaan murni. "Ayah, Ibu, maafkan Lara." Ayahnya memulai. Saat ayah dan ibu membaca surat ini, Lara sudah jauh. "Aku tidak bisa. Aku tidak sanggup menjalani pernikahan ini. Aku tidak mencintai Pak Tirtayasa. Hatiku hanya untuk Rian. Kami memutuskan untuk memperjuangkan kebahagiaan kami sendiri." Setiap kata terasa seperti cambukan. Alina, yang berdiri membeku di ambang pintu, bisa melihat warna menghilang dari wajah ayahnya. "Aku tahu aku pengecut. Aku tahu aku telah menghancurkan harapan keluarga. Tapi aku lebih baik mati daripada hidup dalam sangkar emas itu. Kumohon, jangan cari aku. Anggap saja putri sulung kalian telah tiada. Maafkan aku." Surat itu berakhir di sana. Hening. Suara napas Pak Burhan terdengar berat dan tersengal-sengal. Kertas di tangannya remuk menjadi bola kusut. Kemudian, Ibu Ratna mengeluarkan suara. Bukan teriakan, tapi sebuah lengkingan panjang yang tertahan, penuh rasa sakit, sebelum tubuhnya luruh ke lantai. Dia menangis tanpa air mata. Tubuhnya terguncang hebat dalam kebisuan yang mengerikan. Alina ingin berlari memeluk ibunya, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Dia melihat ayahnya. Pria tegar itu kini tampak begitu rapuh. Amarah di wajahnya telah lenyap, digantikan oleh topeng teror yang pucat. Ini bukan lagi soal anak perempuan yang kabur.
Ini soal janji yang diingkari kepada orang paling berkuasa di kota ini. Ini soal rumah yang akan disita, nama baik yang akan hancur menjadi debu, dan kemarahan Pak Tirtayasa yang tak terbayangkan. Di tengah kehancuran itu, di tengah isak tangis ibunya yang menyayat hati, Pak Burhan perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dan liar itu bergerak, melewati tubuh istrinya yang terkulai di lantai, melewati gaun pengantin yang kosong, dan akhirnya berhenti. Tatapannya terkunci pada Alina, yang berdiri gemetar di ambang pintu. Sebuah tatapan yang membuat darah Alina seolah berhenti mengalir. Sebuah tatapan putus asa yang mengerikan. Sebuah tatapan di mana sebuah ide gila yang tak terkatakan baru saja lahir. Waktu seolah berhenti di kamar itu. Isak tangis Ibu Ratna yang menyayat hati menjadi satu-satunya suara, mengisi kekosongan yang ditinggalkan Lara. Tatapan Pak Burhan masih terkunci pada Alina. Sebuah tatapan yang tajam dan penuh perhitungan, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu yang mustahil. Alina ingin lari, ingin bersembunyi, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai kayu yang dingin. Dia bisa merasakan beban dari tatapan itu. Sebuah beban yang jauh lebih berat dari semua utang keluarganya. Akhirnya, ayahnya melangkah maju, melewati pecahan piring di lantai. Setiap langkahnya terdengar seperti dentuman genderang perang di telinga Alina. Dia berhenti tepat di hadapan putrinya yang gemetar. Bibirnya yang kering terbuka. Suara yang keluar serak, seperti gesekan batu. "Kamu." Pak Burhan memulai. Kata itu menggantung sesaat di udara yang pengap. "Kamu yang akan menggantikannya, Alina." Dunia Alina runtuh untuk kedua kalinya dalam 10 menit. Awalnya, dia tidak mengerti. Otaknya menolak untuk memproses kalimat itu. Menggantikan? Bagaimana? Lalu, pemahaman itu datang seperti sambaran petir, membakar habis sisa-sisa ketenangan dalam dirinya. Rasa ngeri yang dingin merambat dari tulang punggungnya, disusul oleh gelombang amarah yang panas. Dia mundur selangkah, lalu 2 langkah, seolah baru saja didorong dengan kasar. "Apa?" Suaranya keluar lebih keras dari yang diduganya. "Apa yang ayah katakan? Ayah sadar?" "Tidak. Tentu saja tidak. Aku tidak mau." Penolakan Alina yang begitu cepat dan keras itu seolah menyadarkan Ibu Ratna dari kedukaannya. Dia bangkit dengan terhuyung-huyung. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Dia meraih lengan Alina. Cengkeramannya kuat dan putus asa. "Alina, nak, dengarkan ibu." Isaknya. Napasnya tersengal. "Tolonglah kami, nak. Kumohon. Ini bukan lagi soal pernikahan. Kamu tidak mengerti. Ini soal nyawa kita. Soal rumah ini. Soal adik-adikmu yang masih sekolah. Kamu tahu sendiri siapa Pak Tirtayasa." "Aku tidak peduli," teriak Alina, mencoba melepaskan cengkeraman ibunya. "Kenapa aku yang harus menanggung ini? Kenapa bukan Kak Lara? Dia yang membuat janji. Dia yang memulai kekacauan ini. Kakakmu sudah pergi." Suara Pak Burhan menggelegar, memantul di dinding kamar yang sunyi. Dia mendekat lagi. Tatapannya menusuk tajam. "Dia memilih kebahagiaannya sendiri dan meninggalkan kita semua di sini untuk dibakar hidup-hidup. Apa kamu mau kita semua berakhir seperti itu?" Pak Burhan mulai berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Tangannya terkepal erat. Dia mulai melukiskan gambaran mengerikan yang selama ini menghantui tidurnya. Dia bercerita tentang seorang pengusaha lain di kota sebelah yang mencoba menipu Pak Tirtayasa. Usahanya bangkrut dalam sebulan, terbakar habis dalam sebuah kebakaran misterius. Dia bercerita tentang seorang petani yang tanahnya bersebelahan dengan perkebunan teh Pak Tirta, yang menolak menjual. Petani itu ditemukan jatuh ke jurang Ngarai Sianok. Katanya terpleset saat mencari kayu bakar. "Cerita itu semua bukan dongeng, Alina," desis ayahnya. Wajahnya kini dekat dengan wajah Alina. "Pak Tirtayasa tidak akan menerima penghinaan ini. Dia sudah menggelar pesta, mengundang semua kolega pentingnya. Kakakmu telah meludahi wajahnya di depan semua orang. Jika kita tidak memberinya solusi pengganti, dia akan mengambil semuanya dari kita. Dan dia akan melakukannya dengan cara yang paling menyakitkan." Alina menggelengkan kepalanya dengan kuat.
Air mata mulai mengalir di pipinya. Ada cara lain. Pasti ada cara lain. Serunya putus asa. Kita bisa jual rumah ini. Kita bisa pindah. Pergi jauh dari sini. Kita mulai dari awal. Aku akan bekerja. Aku janji. Aku akan bantu ayah dan ibu. Ibu Ratna terisak lebih keras mendengar ucapan putrinya. Jual rumah ini. Nah, kepada siapa? Tidak akan ada yang berani membelinya begitu mereka tahu kita punya masalah dengan Pak Tirta, katanya lirih. Dan pergi kemana? Kita tidak punya siapa-siapa lagi. Utang kita kepadanya jauh lebih besar dari harga rumah dan tanah ini. Kita terikat. Alina, kita tidak bisa lari. Jadi solusinya adalah menjualku. Balas Alina dengan suara bergetar karena amarah dan sakit hati. Aku ini anak ayah dan ibu. Bukan kambing yang bisa diserahkan untuk kurban. Bentakan itu membuat kedua orang tuanya terdiam. Untuk sesaat, hanya suara tangis Ibu Ratna yang terdengar. Pak Burhan memalingkan wajahnya. Tidak sanggup menatap mata putrinya yang menyala-nyala. Kemudian, ibunya berlutut. Dia memeluk kaki Alina. Sebuah tindakan yang menghancurkan sisa-sisa perlawanan dalam diri putrinya. Anggap ini baktimu yang terakhir pada kami. Nak, bisik sang ibu dari bawah, suaranya pecah. Hanya kali ini saja. Dengan pernikahan ini, semua utang lunas. Adik-adikmu bisa terus sekolah. Ayahmu tidak akan berakhir di penjara. Atau lebih buruk lagi. Kumohon, Alina, selamatkan kami. Selamatkan keluarga kita. Kalimat itu, selamatkan kami, terdengar seperti mantra kutukan. Gema kalimat itu membungkus Alina, meremas jantungnya, membuatnya sulit bernapas. Dia melihat ayahnya yang kini berdiri membungkuk, bahunya terkulai, tampak menua 10 tahun dalam sekejap. Dia melihat ibunya yang bersimpuh di kakinya. Sosok yang dulu selalu kuat kini tampak begitu hancur. Mereka bukan monster. Mereka adalah orang tua yang ketakutan. Ketakutan yang begitu besar, hingga mengubah mereka menjadi monster bagi anaknya sendiri. Perlahan, kekuatan di kaki Alina lenyap. Amarahnya surut, digantikan oleh gelombang keputusasaan yang dingin dan tak bertepi. Dia tidak lagi berteriak. Dia tidak lagi melawan. Dia hanya berdiri di sana, membiarkan air matanya mengalir tanpa suara. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia menarik diri dari pelukan ibunya, berbalik, dan berjalan gontai menuju kamarnya sendiri. Dia tidak membanting pintu. Dia hanya menutupnya pelan. Bunyi klik dari pintu yang tertutup itu terdengar begitu keras di rumah yang sunyi. Terdengar seperti bunyi gerbang penjara yang baru saja dikunci dari luar. Menjebaknya di dalam, sendirian dengan takdir yang baru saja dipaksakan di pundaknya. Keheningan di kamar Alina bukanlah pertanda persetujuan, melainkan sebuah kekalahan telak. Jiwanya seolah telah ditarik keluar dari raganya, menyisakan cangkang kosong yang hanya bisa bernapas dan menatap nanar ke dinding. Dia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering, habis untuk meratapi takdir yang terasa begitu kejam. Selama beberapa jam, dia hanya duduk di tepi ranjang, membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Di luar kamarnya, dia bisa mendengar bisik-bisik panik orang tuanya, diselingi oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Mereka sedang bersiap, dan Alina tahu kemana mereka akan pergi. Mereka akan membawanya, barang pengganti yang rusak, untuk dipersembahkan kepada sang pemilik piutang. Pintu kamarnya terbuka pelan. Ibunya masuk, membawa sebuah baju kurung berwarna biru pastel yang sederhana namun pantas. Wajah ibunya bengkak dan sembab, tetapi tatapannya kini dipenuhi oleh sejenis keteguhan yang dingin, keteguhan seorang yang telah mengambil keputusan dan akan menjalankannya sampai akhir, apapun risikonya. Pakailah ini, nak, kata Ibu Ratna pelan. Suaranya serak, tangannya yang dingin menyentuh bahu Alina. Kita harus pergi menemui Pak Tirtayasa. Alina tidak menjawab. Dia tidak menolak. Dengan gerakan seperti robot, dia berdiri dan membiarkan ibunya membantunya berganti pakaian. Rasanya seperti sedang didandani untuk upacara pemakamannya sendiri. Setiap sentuhan ibunya terasa seperti goresan luka baru di hatinya.
Perjalanan menuju kediaman Pak Tirtayasa adalah siksaan dalam kebisuan. Mereka bertiga duduk di dalam mobil tua ayah Alina. Sebuah mobil yang bisa mereka pertahankan berkat pinjaman awal dari Pak Tirtayasa. Ironis. Ayah di depan menyetir dengan tangan mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ibu duduk di sampingnya, meremas-remas tas tangannya. Alina duduk di belakang sendirian, menatap keluar jendela tanpa melihat apa-apa. Pemandangan sawah bertingkat dan rumah-rumah gadang yang indah kini tampak asing, seolah milik dunia lain yang tidak bisa lagi dia jangkau. Mobil mereka meninggalkan jalanan kampung yang ramai dan mulai menanjak, memasuki jalan pribadi yang mulus beraspal. Tak lama kemudian, sebuah gerbang besi tempah yang tinggi menjulang di hadapan mereka. Di atasnya, beberapa kamera pengawas bergerak perlahan, seperti mata predator yang waspada. Rumah Pak Tirtayasa bukanlah sebuah rumah gadang. Itu adalah sebuah villa modern yang megah, berdiri angkuh di puncak bukit. Dindingnya terbuat dari beton dan kaca, dengan garis-garis yang tegas dan dingin. Arsitekturnya adalah sebuah pernyataan kekuasaan, sebuah benteng yang memisahkan pemiliknya dari rakyat biasa di lembah bawah. Seorang penjaga keamanan berseragam membuka gerbang tanpa bertanya, seolah sudah menantikan kedatangan mereka. Mobil berjalan pelan melewati taman yang tertata sempurna namun terasa steril, sebelum berhenti di depan sebuah pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid setinggi 3 meter. Mereka dipersilakan masuk oleh seorang pelayan berseragam ke dalam sebuah ruangan yang lebih mirip lobi hotel mewah daripada ruang tamu. Lantainya terbuat dari marmer hitam yang mengkilap, memantulkan cahaya dari lampu-lampu kristal di langit-langit yang tinggi. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak yang mahal, dan perabotannya minimalis namun tampak sangat berkelas. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada sentuhan personal. Ruangan itu dingin dan sunyi, hanya suara langkah kaki mereka yang menggema pelan. Dan di sana, di tengah ruangan, duduklah singa di dalam kandangnya. Pak Tirtayasa sedang duduk di sofa tunggal berwarna putih, membelakangi jendela kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan seluruh lembah di bawahnya. Dia tidak tampak seperti rentenir seram dalam bayangan Alina. Usianya mungkin akhir 40-an. Tubuhnya masih tegap dan terawat. Dia mengenakan kemeja linen berwarna krem yang sederhana namun jelas mahal, dan celana katun berwarna gelap. Rambutnya disisir rapi ke belakang, memperlihatkan beberapa uban perak di pelipisnya yang justru menambah kesan berwibawa. Matanya tajam, sepasang mata elang yang tenang namun seolah bisa melihat menembus isi kepala siapapun. Ketenangannya jauh lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Dia tidak menyapa. Dia hanya mengangkat dagunya sedikit, memberi isyarat agar mereka mendekat. Pak Burhan berjalan maju dengan langkah berat. Kepalanya tertunduk. Dia berhenti beberapa meter di depan Pak Tirtayasa, diikuti oleh istri dan putrinya. Keringat membasahi dahi dan pelipisnya. Dengan suara yang terbata-bata, dia mulai menjelaskan. Dia menceritakan tentang aib yang dibawa oleh Lara, tentang surat yang ditinggalkan, tentang rasa malu yang tak tertanggungkan. Kemudian, sampai pada bagian yang paling sulit, Pak Burhan menelan ludah. Suaranya bergetar hebat hingga hampir tidak terdengar. Sebagai ganti rugi atas aib ini, Pak, dan sebagai tanda tanggung jawab penuh dari kami sekeluarga. Dia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam sebelum mendorong Alina sedikit ke depan. Kami serahkan putri kami yang kedua, Alina, untuk menjadi istri Bapak. Kata-kata itu terasa begitu hina, begitu merendahkan, hingga Alina merasa seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Pak Tirtayasa tidak langsung bereaksi. Dia membiarkan keheningan yang menyiksa itu menggantung di udara. Lalu, dengan gerakan yang disengaja dan lambat, dia berdiri. Dia berjalan mendekati Alina. Dia tidak menyentuhnya. Dia hanya berjalan mengitarinya sekali, seperti seorang ahli yang sedang menilai sebuah barang antik. Tatapannya begitu tajam, begitu analitis, menelusuri Alina dari ujung rambut hingga ujung kaki. Alina, dengan sisa keberanian yang dia punya, mengangkat wajahnya dan balas menatap mata itu. Apa yang dilihatnya membuatnya merinding. Di sana tidak ada amarah, tidak ada kekecewaan, tidak ada nafsu.
Yang ada hanyalah kalkulasi dingin. Seolah dia sedang menghitung nilai sebuah properti. Di mata pria ini, dia, Alina, beserta seluruh mimpi, ketakutan, dan hidupnya, hanyalah sebuah angka dalam neraca pembukuan. Setelah menyelesaikan putarannya, Pak Tirtayasa berhenti tepat di depan Alina. Hening yang terasa abadi itu akhirnya pecah oleh anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. "Baiklah," katanya. Suaranya datar, tanpa emosi, dan final. Pernikahan tetap berjalan sesuai rencana. Waktunya tidak berubah. Hanya pengantinnya saja yang berbeda. Dia kemudian menoleh ke Pak Burhan, yang masih menunduk ketakutan. "Anggap masalah ini selesai. Dan utangmu." Dia berhenti sejenak, seolah ingin menikmati momen itu. "Lunas." Dengan itu, dia membalikkan badan, melambaikan tangannya sedikit sebagai isyarat agar mereka pergi, dan kembali memusatkan perhatiannya pada pemandangan di luar jendela kaca, seolah keluarga Burhan tidak pernah ada di sana. Seorang pelayan segera membukakan pintu untuk mereka. Saat Alina berjalan keluar dari ruangan dingin itu, dia tidak merasakan kelegaan sama sekali. Yang dia rasakan adalah hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kesepakatan telah dibuat. Takdirnya telah disegel. Dia kini adalah milik pria itu. Saat gerbang besi yang megah itu tertutup di belakang mobil mereka dengan bunyi debam yang keras dan menggema, Alina tahu, itu bukan hanya suara gerbang yang tertutup. Itu adalah suara pintu penjaranya yang baru saja dibanting. Hari terakhir sebelum pernikahan tiba, membawa serta keheningan yang ganjil. Rumah yang 2 hari lalu riuh rendah oleh persiapan, kini terasa seperti rumah duka. Para pekerja masih menyelesaikan tugas akhir mereka, memasang bunga-bunga segar di pelaminan, namun mereka melakukannya tanpa canda tawa, seolah sedang menghias sebuah makam. Ibunya beberapa kali masuk ke kamar Alina, membawakan makanan yang tak disentuhnya, atau gaun pengantin yang harus dicobanya. Dia memperlakukan Alina seperti sebuah boneka porselen yang rapuh, dengan sentuhan lembut yang dipenuhi rasa bersalah, namun tatapan matanya tetap tegas, menyiratkan bahwa semua ini harus tetap berjalan. Alina membiarkan semua itu terjadi. Dia membiarkan ibunya mengukur lingkar lengannya, membiarkan para perias wajah mendiskusikan warna bedak yang cocok untuk kulitnya. Dia diam, patuh, dan kosong. Namun, di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Kekalahan telak dan keputusasaan dingin yang membekukannya kemarin, perlahan mulai mencair, digantikan oleh bara api yang kecil namun panas. Bara itu adalah kemarahan. Pemicunya adalah bayangan wajah Pak Tirtayasa. Tatapan matanya yang dingin dan menilai, cara dia mengitarinya seolah sedang memeriksa kuda pacuan, dan anggukan kepalanya yang meresmikan transaksi jual-beli dirinya. Bayangan itu terus berputar di kepalanya. Dia tidak akan menjadi piala pajangan di rumah dingin itu. Dia tidak akan membiarkan sisa hidupnya dihabiskan sebagai ornamen cantik yang tugasnya hanya bernapas dan menyenangkan mata tuannya. Pikiran tentang masa depan seperti itu, sebuah kehidupan tanpa suara, tanpa pilihan, tanpa jiwa, terasa jauh lebih menakutkan daripada kemiskinan atau kemarahan Pak Tirtayasa sekalipun. Dia menatap sekeliling kamarnya yang sempit. Ada tumpukan buku-buku pelajaran yang sampulnya mulai kusam. Ada sebuah foto usang di atas meja, foto dirinya dan Elara saat remaja, tertawa terbahak-bahak dengan mulut penuh es krim, sebelum utang dan kepalsuan meracuni keluarga mereka. Di sudut jendela, ada sebuah pot tanaman sukulen kecil yang dia rawat sejak bibit. Benda-benda kecil itu adalah dunianya. Adalah bukti bahwa dia, Alina, pernah memiliki kehidupan. Dan dia tidak akan menyerahkannya tanpa perlawanan. Dia tidak akan lari seperti Elara. Lari hanya akan memindahkan beban ke pundak orang lain, atau menunda hal yang tak terhindarkan. Dia harus menghadapinya di sini. Tapi bagaimana? Sendirian. Dia tidak akan bisa. Dia butuh bantuan. Dia butuh sekutu. Pikirannya berputar cepat, menyaring setiap nama kerabat di kepalanya. Paman? Bibi? Semuanya terlalu takut pada Pak Burhan, atau terlalu silau dengan kekayaan Pak Tirtayasa. Lalu, sebuah nama muncul dari sudut ingatannya yang paling dalam. Bibi Lastri.
adik bungsu ibunya yang tinggal di Padang. Sang domba hitam, keluarga. Seorang dosen di universitas, tajam lidahnya, dan mandiri. Orang tuanya hampir tidak pernah menyebut namanya sejak bertahun-tahun lalu. Bibi Lastri berdebat sengit dengan ayah, menasihatinya agar tidak meminjam uang pada lintah darat berkedok pengusaha, seperti Pak Tirtayasa. Saat itu ayah marah besar, menganggapnya ikut campur. Tapi sekarang peringatan bibinya itu terbukti benar. Bibi Lastri adalah satu-satunya harapan. Tapi bagaimana cara menghubunginya? Ponselnya ada pada ibunya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia berjongkok, membuka laci paling bawah di lemari pakaiannya yang reot. Di bawah tumpukan kain-kain tua, tangannya menyentuh benda persegi yang dingin. Sebuah ponsel model lama, hadiah ulang tahunnya saat SMP. Baterainya sudah lama mati. Malam itu, Alina menunggu. Dia menunggu hingga suara terakhir di rumah itu lenyap. Hingga yang terdengar hanya detak jam dinding di ruang tengah dan suara jangkrik di luar. Dengan jantung berdebar kencang, dia menyelinap keluar dari kamarnya. Dia ingat pernah melihat sebuah pengisi daya model lama di dalam kotak penyimpanan di gudang belakang. Dengan gerakan sepelan mungkin, dia mengambilnya. Dia menemukan sebuah stop kontak yang tersembunyi di balik lemari pajangan di lorong. Dia berjongkok di sana, dalam kegelapan, menunggu ponsel itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setiap derit lantai kayu di atas terasa seperti teriakan yang bisa membangunkan seluruh rumah. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, layar kecil ponsel itu menyala. Jantung Alina melonjak. Dengan jari gemetar, dia membuka daftar kontak. Nama itu masih ada. Bibi Lastri. Dia tidak berani menelepon. Dia hanya bisa mengirim pesan. Bibi Lastri, ini Alina. Tolong, ayah akan menikahkanku dengan Pak Tirtayasa besok untuk ganti Lara. Aku dipaksa. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tolong aku, Bei. Dia membaca ulang pesan itu. Singkat, putus asa, tapi jelas. Dia menekan tombol kirim. Laporan terkirim. Kini dia hanya bisa pasrah pada takdir dan kemurahan hati Allah. Saat hendak mematikan ponsel, matanya tertumbuk pada satu nama lain. Kak Lara. Sebuah dorongan aneh, campuran antara rindu, benci, dan kebutuhan untuk membuat kakaknya mengerti, membuatnya menekan nomor itu. Di luar dugaan, setelah beberapa dering, telepon itu diangkat. Halo. Suara Lara terdengar seperti bisikan, penuh ketakutan. Ini aku, balas Alina. Suaranya dingin dan datar. Hening sejenak. Lalu terdengar isak tangis tertahan dari seberang. Alina, maafkan aku. Kamu bahagia di sana, Kak? Potong Alina. Tidak sanggup mendengar permintaan maaf yang terasa hampa. Kamu menikmati kebebasanmu? Sementara aku di sini, besok, akan dijual untuk membayarnya. Isak tangis Lara semakin keras. Dia bercerita dengan terbata-bata tentang bagaimana dia dan Rian juga hidup dalam ketakutan, berpindah-pindah tempat, hanya dengan uang seadanya. Dia menawarkan akan mengirimkan semua sisa tabungan mereka. Jumlah yang disebutkannya menyedihkan. Cukup untuk makan beberapa minggu, tapi tidak akan bisa membatalkan kesepakatan dengan iblis. Alina mematikan teleponnya tanpa mengucapkan selamat tinggal. Percakapan itu tidak memberinya solusi, tapi memberinya satu hal, kepastian. Dia benar-benar sendirian dalam hal ini. Harapan dari kakaknya adalah ilusi. Satu-satunya harapan nyatanya adalah pesan singkat yang telah dia kirim ke dalam gelapnya malam. Dia kembali ke kamarnya, menyembunyikan ponsel itu di tempat semula. Dia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamarnya yang retak. Rasa takut itu masih ada, mencekamnya erat. Tapi kini, di samping rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah percikan api kecil yang menolak untuk padam. Sebuah tekad. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah bibinya akan datang? Apakah pesannya bahkan terbaca? Atau apakah besok dia benar-benar akan berjalan menuju pelaminan sebagai pengantin pengganti? Dia tidak tahu. Dia hanya bisa menunggu. Menunggu fajar.
Atau menunggu jawaban dari satu-satunya percikan harapan yang tersisa. Pagi hari pernikahannya tiba bukan dengan cahaya matahari, melainkan dengan bayang-bayang kelabu yang merayap masuk melalui jendela kamar Alina. Tidak ada balasan dari Bibi Lastri. Harapan terakhirnya telah padam bersamaan dengan embun yang menguap dari dedaunan. Kini yang tersisa hanyalah kepasrahan yang dingin. Dia membiarkan para perias wajah memoles wajahnya, mengubahnya menjadi sebuah topeng cantik yang menyembunyikan kehampaan di matanya. Dia membiarkan ibunya membantunya mengenakan baju pengantin songket berwarna putih gading, baju yang terasa berat seperti kain kafan. Dia dibawa turun ke ruang tengah. Tempat pelaminan megah itu kini tampak seperti altar pengorbanan. Para tamu sudah berkumpul. Wajah-wajah yang dikenalnya tampak asing. Mereka berbisik-bisik, melemparkan pandangan penasaran ke arahnya. Sang pengantin pengganti. Di sana, duduk di kursi kehormatan, adalah Pak Tirtayasa. Dia tampak tenang dan berkuasa. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum seorang pemenang. Di sampingnya, seorang penghulu sudah membuka buku catatannya, siap untuk meresmikan transaksi. Alina didudukkan di sampingnya. Dia bisa mencium aroma parfum mahal Pak Tirtayasa yang membuatnya mual. Dia menatap lurus ke depan, melihat wajah ayah dan ibunya di antara kerumunan. Wajah mereka adalah campuran aneh antara kelegaan karena mimpi buruk ini akan segera berakhir, dan rasa bersalah yang begitu dalam hingga membuat mereka tidak berani menatap mata putrinya sendiri. "Baik, kita bisa mulai," kata Pak Penghulu. Suaranya yang lembut terdengar begitu mengerikan di telinga Alina. "Ananda Alina, apakah Ananda bersedia dan menerima untuk menikah dengan Bapak Tirtayasa dengan mahar yang telah disebutkan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun?" Seluruh ruangan menahan napas, menunggu satu kata keluar dari bibir Alina. Inilah akhirnya. Inilah titik di mana hidupnya akan berakhir dan kehidupan baru sebagai properti seseorang akan dimulai. Dia membuka mulutnya yang kering, mencoba memaksa keluar kata, "Ya," yang terasa seperti racun. "Tunggu." Sebuah suara perempuan yang tajam, jernih, dan penuh otoritas membelah keheningan yang tegang itu. Semua kepala serentak menoleh ke arah pintu masuk. Di sana, berdiri Bibi Lastri. Dia mengenakan blus kerja dan celana panjang. Penampilannya begitu kontras dengan nuansa adat di sekelilingnya. Napasnya sedikit terengah, menandakan dia datang dengan tergesa-gesa. Dan dia tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan muda berwajah serius yang mengenakan blazer rapi dan membawa sebuah tas kerja. Dia memancarkan aura profesional yang tenang. "Pernikahan ini tidak boleh dilanjutkan," ulang Bibi Lastri, melangkah masuk melewati para tamu yang tertegun. Pak Burhan dan Ibu Ratna tampak pucat pasi. "Lastri, apa yang kamu lakukan di sini?" desis ayahnya. Bibi Lastri tidak menggubrisnya. Matanya tertuju lurus pada Alina, tatapan yang mengirimkan gelombang kekuatan dan harapan. Lalu, dia menoleh pada Pak Tirtayasa. Perempuan muda di sampingnya melangkah maju. "Selamat pagi," katanya dengan suara tenang namun tegas. "Nama saya Riana. Saya seorang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Padang. Kami datang ke sini atas laporan dari klien kami, Ananda Alina," katanya sambil menunjuk Alina, "mengenai adanya dugaan tindak pidana pemaksaan perkawinan." Sebuah gumaman kaget menyebar seperti api di antara para tamu. "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, lanjut Riana, suaranya tetap datar. "Pemaksaan perkawinan adalah bentuk kekerasan seksual yang dapat diancam dengan pidana penjara. Kami memiliki bukti awal berupa pesan singkat yang dikirim oleh korban yang menyatakan dengan jelas bahwa dirinya dipaksa." Wajah Pak Tirtayasa, untuk pertama kalinya, berubah. Ketenangannya retak. Wajahnya menggelap bukan karena takut, melainkan karena amarah yang luar biasa akibat dipermalukan di depan umum. Melihat bibinya, melihat pengacara itu, melihat celah untuk kebebasan, keberanian yang tidak pernah Alina tahu dia miliki, akhirnya meledak. Dia berdiri dari kursinya, membuat semua orang terkesiap. Dengan suara bergetar namun terdengar jelas di seluruh ruangan, dia berkata, Saya tidak bersedia." Dia menoleh, menatap langsung ke mata Pak Tirtayasa yang kini menyala karena murka.
Saya tidak mau menikah dengan pria ini. Saya dipaksa. Itulah percikan yang menyulut ledakan. Ruangan itu seketika menjadi riuh. Para tamu berdiri, berbisik-bisik dengan heboh. Mimpi buruk ini berubah menjadi sebuah drama publik. Dihadapkan pada skandal, ancaman hukum, dan perlawanan terbuka dari pengantinnya sendiri, Pak Tirtayasa membuat satu-satunya keputusan yang bisa menyelamatkan reputasinya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri, melemparkan tatapan penuh kebencian pada keluarga Alina, lalu berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu dengan cepat. Para asistennya bergegas mengikutinya, meninggalkan pelaminan kosong dan keheningan yang canggung. Beberapa bulan kemudian, pesta yang gagal itu menjadi buah bibir di seluruh penjuru kota. Pak Tirtayasa memang menagih semua utangnya saat itu juga. Keluarga Alina harus menjual rumah gadang warisan mereka dan hampir seluruh tanah yang mereka miliki. Kini mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota Bukit Tinggi. Tidak ada lagi kemewahan palsu. Ayah Alina bekerja di sebuah bengkel las milik temannya, dan ibunya menerima pesanan kue setiap hari. Mereka bekerja keras dari subuh hingga senja. Tapi sesuatu yang hilang telah kembali. Di rumah kecil yang sederhana itu, tawa mereka terdengar lagi. Tawa yang tulus, tanpa beban kebohongan. Hubungan mereka dengan Alina perlahan pulih. Dibangun kembali di atas puing-puing kejujuran yang menyakitkan. Dan Alina, dia tidak lagi di sana. Dengan bantuan Bibi Lastri dan beasiswa yang berhasil didapatkannya, dia diterima di Universitas di Padang. Adegan terakhir menunjukkan Alina sedang duduk di dalam bus yang melaju meninggalkan Bukit Tinggi. Dia menatap keluar jendela, memandangi ngarai Sianok yang megah untuk terakhir kalinya. Dinding-dinding curam itu tidak lagi tampak seperti tembok penjara baginya. Kini, itu hanyalah sebuah pemandangan alam yang indah, sebuah latar belakang dari masa lalunya yang telah berhasil dia taklukkan. Sebuah senyum kecil yang tulus dan penuh harapan terukir di bibirnya. Dia tidak sedang melarikan diri. Dia sedang melangkah maju, menuju fajar di kehidupannya yang baru, yang dia pilih sendiri. Tamat. Kisah Alina mengajarkan kita beberapa hal yang sangat berharga. Pertama, bahwa keberanian bukanlah tentang tidak memiliki rasa takut, melainkan tentang berani bertindak meskipun kita sangat ketakutan. Kedua, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan cara mengorbankan orang lain, karena hal itu hanya akan menciptakan masalah baru yang lebih besar. Dan yang terpenting, setiap orang, terutama perempuan, memiliki hak mutlak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Suara kita berharga, dan jangan pernah biarkan siapapun membungkamnya. Nah, itu tadi akhir dari cerita Gadis Pengganti. Bagaimana menurut kalian? Apakah akhir ceritanya memuaskan? Tulis pendapat, kritik, atau saran kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan cerita ini, dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.